Kisah misteri yang amat menegangkan ini dialami oleh Andi. Akibat beberapa kali mengalami kejadian yang menyeramkan, tak pelak Andi jadi nekat pindah pekerjaan guna mendapatkan taksi yang benar-benar ideal. Tak sanggup rasanya dia harus selalu berhadapan dengan berbagai peristiwa aneh yang membuat bulu romanya selalu meremang. Awalnya, Andi memilih pekerjaan jadi supir taksi karena perusahaannya yang terdahulu bangkrut. Setelah kesana kemari, ditambah dengan sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya dia pun bertekad untuk mencoba menjadi supir taksi. Kebetulan, menurut pemimpin pool yang didatanginya ada sebuah taksi yang nganggur dan bahkan telah lama tidak beroperasi. Tidak ada yang berani mengoperasikannya, kata si pemimpin pool. Memangnya kenapa dengan taksi itu, Pak? Tanya Andi. Tak tahulah, tapi katanya mobil itu berhantu, jelas si pemimpin pool. Meski terdengar aneh, tetapi Andi mengacukan hal itu. Sedikit pun tidak terlintas dalam benaknya untuk bertanya lebih jauh. Nyatanya tidak ada yang aneh barang sedikit pun setelah seminggu Andi mengoperasikan taksi itu. Inilah yang membuat kenapa Andi langsung jatuh cinta pada pekerjaan barunya. Pada minggu kedua, barulah Andi menangkap gelagat yang tidak beres dengan taksi yang dikemudikannya. Pasalnya dia sering mengalami berbagai peristiwa aneh, terutama jika dia beroperasi di malam hari. Menurutnya, mula pertama keanehan itu terjadi pada malam minggu saat Andi menunggu penumpang di sebelah pusat perbelanjaan Sumatera Selatan. Entah kenapa, walau malam minggu dan tanggal masih tergolong muda, kala itu tak ada seorang calon penumpang pun yang menghampiri taksinya. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya tanpa terasa Andi pun tertidur. Tapi, belum sempat bermimpi dia dikejutkan dengan satu ketukan di kaca jendela. Sontak Andi terjaga. Di luar dia melihat sepasang lelaki dan wanita muda. Mereka minta diantarkan ke kawasan Perumnas. Merasa ketiban pulung, Andi langsung tancap gas. Namun ketika dia bertanya guna meminta kepastian tempat yang akan dituju, Andi pun jadi panik. Betapa tidak. Ketika dia menoleh ke belakang, kedua penumpangnya telah hilang entah kemana. Andi tak hilang akal. Dia langsung berbalik arah kembali ke pusat perbelanjaan guna memberitahukan peristiwa aneh yang baru dialaminya kepada teman-temannya yang ada. Siapa suruh langsung jalan? Padahal nggak ada seorang pun yang naik ke taksimu, ujar salah seorang temannya. Kau mimpi kali, ujar temannya yang lain. Andi hanya tergugu. Dia benar-benar tidak mampu menerangkan peristiwa yang baru saja menimpanya. Peristiwa itu tampaknya bukan yang terakhir. 3 hari kemudian, ketika dia sedang berputar-putar mencari penumpang, kembali ada seorang wanita melambaikan tangannya di tepi jalan Jenderal Sudirman. Hari baru saja merangkak malam. Jarum arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya menunjukkan pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Bang, tolong antar saya ke veteran. Demikian, suara merdu terlontar dari mulut wanita cantik yang membuka pintu dan sekaligus duduk di jok belakang taksinya. Andi mengangguk. Aroma parfum yang lembut membuat Andi penasaran ingin melihat wanita yang duduk di belakangnya melalui spion yang ada di kabinnya. Mula pertama dia melihat, darah Andi langsung tersirat.
pasalnya dia tidak melihat seorang pun yang ada di belakangnya. Setelah mengerjapkan matanya beberapa kali, akhirnya Andi melihat ada wajah Ayu sedang duduk dengan senyum yang anggun di jok belakang taksinya. Mungkin mata ini sudah mulai rabun, bisik hatinya. Selanjutnya, setelah berhasil menguasai diri, Andi pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan suasana hatinya. Ketika sudah mendekat dengan kawasan yang bakal dituju, dia bertanya guna memastikan di mana taksinya harus berhenti. Veterannya sebelah mana, Non? Tak ada jawaban. Ketika dia menoleh ke belakang, darah Andi pun berdesir kencang. Tak ada seorang pun yang duduk di jok belakang mobilnya. Tubuh Andi langsung lemas. Ternyata untuk kedua kalinya, dia mendapatkan penumpang makhluk halus. Dan dengan perasaan tidak menentu, Andi pun mengemudikan taksinya tanpa tujuan. Waktu terus bergulir. Beberapa minggu kemudian, peristiwa aneh pun kembali menimpa Andi. Ketika sedang berkeliling mencari penumpang di kawasan Jenderal Sudirman, mendadak cuping hidungnya mencium aroma wewangian yang begitu menusuk. Anehnya, walau kaca sudah dibuka tetapi bau itu seolah tidak mau hilang. Merasa ada yang aneh dan sering meremangnya bulu kuduk, Andi pun langsung membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Dan tidak lama kemudian bau itu lenyap seperti tertiup angin. Ketika tiba di International Plaza, dia pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada teman-temannya yang sejak tadi sudah mangkal di situ. Bahkan, dengan runut Andi menceritakan segala peristiwa yang dialaminya sejak dia membawa taksi itu. Malam itu, barulah Andi mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini dialaminya. Menurut salah seorang rekannya, taksi yang selama ini dikemudikan Andi ternyata pernah mengalami kecelakaan yang dahsyat. Bahkan, pengemudi dan sepasang muda-mudi penumpangnya tewas di tempat kejadian dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sejak diperbaiki dan beroperasi seperti semula, semua sopir yang membawa kendaraan itu selalu mengalami peristiwa yang aneh dan mendebarkan. Tepatnya, semua mengalami peristiwa yang sama dengan Andi. Bahkan mereka meyakini bahwa arwah sepasang muda-mudi yang tewas di dalam taksi saat kecelakaan kini menghuni kendaraan itu. Agaknya, itulah yang membuat kenapa kendaraan itu praktis tidak pernah beroperasi lagi. Cerita itu sudah barang tentu membuat bulu kuduk Andi meremang. Dia bertekad untuk segera mengembalikan taksi itu ke poolnya. Selepas mendengar cerita dari temannya, malam itu juga Andi berniat kembali ke pool untuk mengembalikan taksi. Setelah berdoa, dia pun mengemudikan kendaraan untuk kembali ke pool. Baru beberapa meter berjalan, seorang lelaki parubaya melambaikan tangannya. Andi langsung berhenti sambil membuka pintu. Lelaki itu pun berkata, "Bang, pelaju." Entah mengapa Andi mengiyakan saja. Namun dalam perjalanan dia kembali curiga. Sesekali matanya melirik spion di kabin guna memastikan keadaan penumpang yang duduk di belakangnya. Karena risau dengan cerita yang baru didengarnya, maka dengan hati-hati sambil hatinya tak putus-putus membaca ayat kursi, Andi pun melajukan taksinya ke arah Jenderal Sudirman. Menjelang jembatan Ampera, hati Andi langsung tercekat sehingga dia pun mengerem taksinya dengan mendadak. Betapa tidak, penumpang laki-laki parubaya yang duduk di belakang berteriak-teriak tanpa sebab. "Tolong,
"Tolong, ada yang mencekik saya." Dari spion kabin, Andi dapat melihat dengan jelas betapa ada sosok makhluk berwajah mengerikan sedang mencekik leher penumpangnya. Dengan serta-merta, Andi langsung mengerem lalu meneriakkan takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Selang beberapa saat kemudian, lelaki berubaya itu sudah tenang kembali. Andi langsung memapa penumpangnya keluar dan memintanya untuk pindah ke taksi lain yang kebetulan banyak melintas di ruas jalan itu. Seolah mafhum, lelaki itu pun membayar sambil mengucapkan terima kasih. Tapi Andi menolak, karena dia merasa tidak layak untuk menerimanya. Malam itu, setelah hatinya mulai tenang, Andi pun memacu kendaraannya ke Pool. Dia berniat akan menceritakan segala peristiwa yang dialaminya kepada pemimpin Pool dan meminta kebijaksanaan untuk mendapatkan taksi lain yang tidak dihuni oleh makhluk halus.